Lanjut kita masukkan ke kotak bubble remover. Lanjut LCD-nya kita masukkan juga. Oke, udah masuk, dipaske ya, dipaske pas karete. Lanjut penutupnya kita pasang. Hati-hati aja, nggak usah keburu. Kita tarik dikit, kita supak dengan obeng, seruk. Nah, lanjut kita pompa. Di sini saya nggak pakai kompresor ya, pakainya pompa manual aja, karena cuma 60 PSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti touchscreen handphone Redmi 6A. Full tutorial ya, mulai dari kita buka dulu SIM tray-nya. SIM tray ada 2 slot, kita keluarkan semua. Selanjutnya kita buka backdoor-nya menggunakan kuku ataupun benda tumpul lainnya seperti pembuka casing atau bekas kartu SIM, itu juga bisa. Soket fingerprint kita lepas, setelah itu kita buka bautnya. Di dalam itu ada baut penutup baterai dan baut atas itu penutup mesin atas. Jadi di dalamnya itu ada penutup baterai dan penutup mesin atas. Yang ada signalnya itu, signal WiFi sama Bluetooth itu ya, yang atas itu. Kita cari selah, kita copot penutupnya. Oke, udah terlepas. Kelihatan ya, ada soket penghubung mesin bawah, soket fleksibel maksudnya, dan soket baterai dan juga soket LCD. Langkah selanjutnya kita buka baterainya. Untuk membuka baterai tanam ini kita menggunakan bantuan mika dan pick pembuka casing juga, karena ini masih originalnya ya, belum pernah dilepas, jadi sangatlah keras. Nah, kita masukkan mikanya. Sangat keras sekali. Jangan dikira buka baterai tanam itu mudah. Kalau dapat yang mudah ya emang mudah, tapi kalau dapat yang sulit susahnya minta ampun. Karena di bawahnya itu ada fleksibel LCD dan juga fleksibel penghubung mesin bawah. Jadi kita harus hati-hati dalam membuka baterai tanam ya. Contohnya ini baterai Redmi 6A. Untuk melunakkan lemnya atau mempermudah kita membuka baterai dan tulangan bawahnya, itu kita pakai thinner juga ya. Thinner untuk menghancurkan lemnya. Jadi lemnya nanti dia akan pudar dengan sendirinya. Nah, itu kan keras banget. Kita ambil thinner, nah, kita selipkan mikanya yang sudah kita kasih thinner tadi. Gosok-gosok sedikit ya. Oke, pelan-pelan saja karena bawahnya ada fleksibelnya. Sedikit informasi buat teman-teman yang pernah masangin baterai tanam kok harganya agak mahal, itu wajar ya, karena bukannya aja penuh dengan resiko dan tantangan. Belum nanti kalau fleksibelnya sobek kita harus ganti. Kalau fleksibel LCD yang sobek kita juga harus ganti. Maka dari itu harga pasang baterai tanam mahal, dilihat dari resikonya. Kalau sangat mudah ya tidak mungkin mahal. Tentunya harga menyesuaikan dengan tingkat kesulitannya. Oke, fleksibel LCD udah kita lepas. Sekarang kita buka LCD-nya. Untuk cara membuka LCD, biasa kita memakai blower dengan suhu 130 derajat dan angin full atau kencang ya. Di sini pakai mika juga, kita dongkrak dengan tool yang keras agar LCD-nya itu kebuka sedikit. Lanjut kalau udah bisa masuk mikanya, tinggal kita geser-geser sambil dipanasin lagi. Ini yang nggak punya blower bisa pakai head dryer ya. Hati-hati karena kita harus menyelamatkan LCD.
karena ini yang diganti hanya touchscreen-nya saja, jadi kita harus hati-hati. Kalaupun ada pecah tapi kita udah hati-hati ya, itu emang resiko kerja di lapangan. Sambil kita panasin lagi, kita masukkan lagi mikanya. Target pertama lem di frame-nya itu ya. Setelah itu mika harus masuk, benar-benar masuk di bawah LCD. Nah, itu udah ya. Udah terangkat. Kemudian ini tutup mesin bawah. Ini kita buka dulu. Tadi lupa ya, belum dibuka. Oke, udah kita buka bautnya. Tinggal kita lepas. Nah, soket touchscreen itu ada di bawah, ada di baut mesin bawah. Nah, kita harus membuka dulu baut charger atau baut mesin bawahnya. Untuk handphone Redmi 6A, soket touchscreen ada di baut charger ya, di baut bawah, dia tidak ikut di LCD. Nah, sudah ya. Setelah itu kita kembali angkat lagi LCD-nya. Kita angkat perlahan, kalau masih keras sambil kita panasin lagi. Sut pelan-pelan, nanti biar lepas sendirinya ya. Udah, itu udah panas, tinggal kita buka. Nah, itu lemnya udah terangkat. Oke, kita bersihkan sisa-sisa lem sedikit-sedikit itu ya, di frame maupun di LCD-nya. Nah, itu. Nah, di frame-nya itu biar nggak lengket. Setelah itu kita coba LCD-nya. LCD kita coba apakah masih hidup atau enggak. Karena udah didengkek-dengkek tadi ya, didengkek-dengkek, dipanasi, dikasih apa itu mika, dimasukin mika. Tapi karena kita hati-hati ya, kita berharap LCD masih bagus. Tinggal kita coba LCD-nya. Untuk mencoba LCD-nya gak usah ditempelkan lagi ke tulangannya, cukup dari belakang ini sudah cukup ya. Kayaknya kelihatannya ini masih aman-aman saja. Oke, normal ya. Kita lepas kembali. LCD masih hidup, berarti tugas selanjutnya kita adalah menyeset atau memisahkan LCD dari touchscreen yang lama. Ini soket touchscreen-nya kita buka dulu karena dilem dengan belakang LCD itu besi, seng di belakang LCD, nah itu dilem. Jadi kita buka dulu untuk soket touchscreen-nya. Udah, setelah itu kita lanjut ke separator ya. Ini di settingan 70. Nah, selanjutnya kita siapkan kawat pemisah. Untuk pegangannya di sini saya cukup menggunakan bodi dari kawat pemisah dan tambahan sikat, karena saya beli yang tool pegangan kawat itu malah putus terus, jadinya kerjaannya nggak kelar-kelar. Pakai sikat itu malah sekali jalan langsung beres. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita. Nggak semuanya harus beli. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Proses penyesetan LCD hampir selesai. Nah, tinggal kita ulangi saja biar lemnya itu terpisah. Udah selesai. Proses penyesetan sudah selesai, kita angkat. Alhamdulillah nggak ada cacat ya. Tinggal kita bersihkan lemnya sedikit. Lanjut, setelah bersih kita pasang lemnya. Ini proses pembersihannya saya skip ya, karena memakan waktu cukup lama. Kalau mau nonton ya coba diulik-ulik di video sebelumnya, ini cara membersihkan lem ya. Oke, setelah itu kita pasang lem OCA kering ya. Di sini saya tidak menggunakan roll karena tidak punya, jadi ya memanfaatkan apa yang ada. Touchscreen yang mau buat ganti itu yang
saya gunakan untuk memasang lem OCA-nya. Lem OCA atau OCA itu sama ya, terserah kalian mau pakai bahasa yang mana ya, pokoknya itu lem kering lembaran. Nah, setelah tertempel kita potong sesuai ukuran LCD-nya. Nah, kayak gitu ya. Udah selesai. Ini bagian belakang LCD ini kita tutup dengan isolasi biar nggak ngeground. Lanjut kita taruh di frame-nya, frame LCD. Oke ya. Untuk torsinya kita buka dulu, tapi jangan semua. Ini menghindari kalau dibuka semua nanti debunya pada datang ya. Jadi cukup kita buka sedikit, lalu kita taruh. Nah, kita tarik begitu ya, udah oke. Untuk segelnya kita rapikan, kita taruh, kita buka penutup lem LCD-nya. Nah, jadi setelah ini kebuka plastiknya, kita buru-buru narik touchscreen-nya. Plastiknya ada di touchscreen-nya itu, biar nggak kelamaan. Kalau kelamaan takutnya banyak debu yang mampir. Nah, itu langsung kita paskan posisinya ya, di frame-nya itu kita paskan. Oke, udah ada yang nempel ya. Kalau udah ada yang nempel itu bisa kita cabut. Lanjut kita tekan perlahan-lahan, mau dari atas bisa, dari bawah bisa, sampai menyeluruh lemnya itu nempel ya. Ibarat ada gelembung itu sedikit, nanti kita bersihkan dengan bubble remover rakitan yang pernah dulu kita buat ya. Tinggal dikit lagi. Jadi cara menyatukan LCD dan touchscreen cukup dengan ditekan-tekan ini ya. Maksudnya sudah dikasih lem OCA, terus kita tekan-tekan. Nah, itu kita isolasi aja soket touchscreen-nya. Jret. Nah, kita kasih isolasi biar nggak goyah kemana-mana itu. Ambil isolasi dulu, kita isolasi soket touchscreen-nya. Nah, gitu ya, udah oke. Nah, itu masih ada sedikit yang belum rata ya, belum rapi itu. Lem belum melekat dengan sempurna, masih ada gelembung-gelembungnya. Lanjut kita masukkan ke kotak bubble remover. Nah, itu masih ada ya. Kita keluarkan dulu isinya. Nah, itu pakai karet, tutupnya itu masuk kita keluarkan dulu. Nah, tutup kita ambil dulu, karet kita masukkan lagi. Lanjut LCD-nya kita masukkan juga. Oke, udah masuk, dipaske ya, dipaske pas karete. Lanjut penutupnya kita pasang. Hati-hati aja, nggak usah keburu. Kita tarik dikit, kita supak dengan obeng, seruk. Nah, lanjut kita pompa. Di sini saya nggak pakai kompresor ya, pakainya pompa manual aja, karena cuma 60 PSI. Jadi bubble remover ini membutuhkan tekanan 60 PSI, itu sudah bisa menghilangkan gelembung-gelembung di LCD. Kalau ada tompel pun dia juga mampu menghilangkan tompelnya. Oke ya, kita tunggu 15 menit, 60 PSI ya itu ya. Kita tunggu 15 menit, sekitar 15 menit. Dikira udah cukup, kita ambil, kita gemboskan. Sekarang kita gemboskan itu bubble removernya. Terus pintu kita tahan ya. Oke, udah. Lanjut kita tarik, kita ambil LCD-nya. Oh, salah, karetnya yang ketarik itu. LCD-nya kita ambil. Oke, kita lihat ya, bisa dilihat hasilnya sangat memuaskan sekali. Bersih ya, oke, sangat memuaskan. Tinggal kita pasang ke frame atau tulangan LCD. Kita coba dulu. Setelah melalui proses yang panjang,
tentunya nanti dikhawatirkan ada kenapa-kenapa di LCD-nya, maka langkah baiknya kita coba dulu. Ini belum saya lem ya, cuma buat nyoba. Sambil kita bersihkan sedikit demi sedikit kotoran itu. Kita coba LCD-nya, nah touchscreen-nya ya. Oke, mulus ya, berjalan dengan baik sesuai dengannya apa yang kita harapkan. Buat ngetik juga oke. Coba pesan QWERTY-nya kita coba juga. Oke, punya juga. Ini pokoknya sesuai dengan yang diharapkan. Oh, tinggal kita kembali, kita matikan handphonenya. Kita matikan hidupkan, nggak ada trouble ya di LCD-nya. Oke, lanjut kita matikan. Kita ambil lagi LCD, kita lepas lagi. Soket touchscreen di bawah itu juga kita lepaskan. Ini udah oke ya, sempurna. Kayak beli LCD satu set baru. Lanjut kita lem bagian tepi-tepi framenya. Untuk pengeleman itu yang rata, jangan sampai ada gelembung-gelembung. Nanti hasilnya jelek kalau ada gelembungnya atau ada lubang celah itu. Jadi yang rata, pelan-pelan sampai tepi-tepi di framenya ini tertutup lem semua. Oke, untuk video saya percepat agar tidak memakan waktu yang lama. Setelah pengeleman selesai, lanjut kita pasang touchscreen-nya. Kita pasang LCD maksudnya di frame handphone Redmi 6A ini. Nah, cukup kita tambahin tekan-tekan sedikit, udah rekat itu ya. Fleksibel kita pasang. Lanjut baterainya juga. Oh, ini penutup bawahnya kita pasang dulu biar kelihatan oke ya, rapi ya. Penutup mesin bawah kita pasang dulu karena soket touchscreen-nya sudah kita pasang. Tidak lupa bautnya kita pasang juga. Oke. Lanjut baterainya. Setelah itu penutup baterai, itu ada bautnya 3 ya, penutup baterainya, penutup soket baterai, soket LCD, dan soket penghubung baut bawah. Kita kembalikan bautnya. Ini jangan sampai ketinggal ya, agar kalau jatuh itu tidak ada yang lepas. Penutup mesin atas juga kita pasang kembali. Oke, fingerprint kita pasang kembali. Sebelum pasang backdoor, fleksibel fingerprintnya kita kembalikan dulu. Lanjut kita rapetkan backdoor ke tulangannya itu ya. Kita pasang kembali, tekan perlahan-lahan sampai bunyi krek 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 krek. Nah gitu, presisi udah nggak ada yang belum rapet ya. Lanjut kita bersihkan sisa-sisa lemnya. Caranya cukup, nah itu cukup dilus-lus aja, dilus-elus itu nanti bersih sendiri itu. Kalau sudah lemnya udah kering ya. Sambil nunggu loading selesai, kartu juga kita pasang. Untuk SIM tray-nya ada 2, jangan ketinggalan ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, kita masukkan semua. Nah, ini mau yang pakai solasi atau tidak terserah ya. Kalau pakai lem hitam itu sebentar saja dia sudah rekat. Tapi saya pakai solasi ini agar tidak naik lagi ke atas. Nah, udah selesai. Angkanya bisa. Jadi cukup sekian ya untuk pergantian touchscreen Redmi 6A.
Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.